Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 2,45%. Dengan total market cap mencapai di 1 triliun US dollars. Nggak kerasa, sudah kembali di 1 triliun. Luar biasa ya. Untuk Bitcoin, dia meningkat sebesar 2,16% di angka 20.700-an. Lalu untuk Ethereum, dia meningkat sebesar 3,92% di angka 1.500-an. Lalu untuk BNB, dia meningkat sebesar 1,42% di angka 290. Dan juga untuk XRP, dia meningkat sebesar 3,16%. Untuk Cardano meningkat sebesar 1,56%. Solana meningkat sebesar 0,92%. Dan yang terakhir, Dogecoin meningkat dengan cukup signifikan di 14,94%. Nah, untuk ekonomi kalender pada hari ini bisa dibilang ada beberapa data yang cukup penting ya, terutama dari US. Kita bisa lihat yang pertama adalah core durable bonds ya, core durable goods ya. Yang kali ini harapan kita tentunya adalah ini bisa membuat USD lebih melemah lagi. Nah, tetapi yang bisa dibilang ekstrim penting adalah GDP. Ya, apabila GDP kembali lagi minus, ya harusnya sih enggak lah ya. Forecastnya kan 2,4%. Kalau bisa mendekati di sini, ini akan menjadi berita yang bagus untuk cryptocurrency market. Karena kalau GDP dia nggak minus lagi, ada probability dia akan mungkin mengurangi lah peningkatan interest rate yang terlalu tajam. Peningkatan tetap masih ada, tapi akan dikurangi kemungkinan besar. Ya, jadi lagi-lagi ini sangat penting. Dan juga berhubungan dengan data selanjutnya, yaitu adalah initial jobless claim. Harapan kita adalah lebih tinggi daripada forecast. Karena seperti yang gue bilang, The Fed memiliki dua mandat. Ya. Mandat pertama adalah membuat inflasi rendah, ya, which is sekarang masih lumayan tinggi. Dan yang kedua adalah membuat pengangguran nggak terlalu banyak. Nah, pada faktanya angka segini itu masih cukup rendah. Jadi, bisa dibilang insentif yang diberikan oleh markets adalah the Fed yang tinggi secara interest rate. Nah, semakin banyak orang-orang yang menganggur di Amerika Serikat, makin besar juga probability the Fed akan mulai minimal peningkatannya nggak terlalu ekstrim ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan bahkan kalau kita lihat sudah ada tanda-tanda dari central bank lain yang mulai menghentikan atau lebih tepatnya nge-pause tightening cycles. Semoga saja Amerika Serikat juga ikut seperti itu, sehingga pelan-pelan interest rate-nya bisa mulai turun dan bahkan nggak naik lagi, dan membuat risk on asset mulai meningkat lagi. Ya. Nah, sekarang kita akan kembali ke chart. Untuk ke chartnya kita bisa lihat bahwa Bitcoin bisa dibilang secara price action quite good ya. Dia berhasil menembus 237.1 ya. Dan ini adalah satu movement yang jujur gue cukup kaget ya. Karena kita bisa lihat sendiri dia di atas dari upper band ya. Nah, dan sekarang pertanyaannya adalah apakah dia akan menjadikan 20.371 ini menjadi satu support atau enggak ya. Kalau seperti ini ada probability ya. Ada probability ini bisa riding the upper band. Dan kalau sampai ini terjadi, ya ini akan menjadi berita yang sangat bagus untuk BTC ya. Nah, sekarang PR-nya ya, kita akan coba geser, pertahankan 20.300-an. Kalau sampai dia bisa pertahankan ini, probability kita cukup bagus ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke weekly. Dan seperti yang kalian lihat dalam beberapa DCWT sebelum-sebelumnya, gue sudah bahas mengenai bull support band. Dan kita bisa lihat dia sudah mulai retest. Artinya Bitcoin sudah mulai berjuang untuk reversal nih ya. Nah, jadi buat lo yang mungkin masih bingung, bull support band ini adalah satu indikator ya. Lo bisa ambil juga di sini, ini free kok ya, setahu gue. Lo tinggal ambil aja di sini. Ini adalah satu indikator yang paling suka gue pakai untuk memperlihatkan kita dalam kondisi apa. Apakah kita dalam kondisi bear market atau bull market. Apabila kita dalam keadaan bear market, simpelnya adalah harga runningnya secara weekly di bawah dari bull support band. Nah, pada faktanya kita sudah running di bawah itu sejak Maret 2022. Dimana kita terus konsisten di bawah, otomatis kita jelas dalam bear market. Nah, apabila kita mau reversal nih, dari bear market ke bull market, yang selalu dilakukan dari cycle ke cycle adalah reclaim. Ya, dia reclaim di bull support band. Contohnya kita ambil di sini. Saat dia reclaim dan menjadikan lagi si bull support band sebagai support, nah disitulah kemungkinan besar Bitcoin akan lanjut bull run.
ya. Jadi ini penting nih. Penting beberapa minggu ke depan apakah kita bisa reclaim bull support band yang sekarang ada di price range 22.883 sampai ke 20.754. Ya, kalau itu bisa terjadi, tentunya akan sangat bagus. Nah, kalau kita lihat juga sekarang, yang sekarang bisa dibilang menjadi main resistance untuk Bitcoin adalah bull support band ini. Ya, lagi-lagi time frame weekly. Semoga saja bisa secepat mungkin BTC tembus. Ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk BTC. Kita akan ubah lagi ke Bollinger Band, ya. Dan kita sekarang akan lihat indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa lihat dia pelemahannya cukup signifikan. Sesuai dengan harapan kita kemarin, tembus MA50, bahkan tembus juga 110 di sini, ya, bahkan close-nya di bawah dari lower band, ya. That's good. Nah, semoga saja ini bisa reject lagi dari sini dan retest ke bawah lagi, reject lagi dan seterusnya, ya. Kalau bisa sampai sub 100 atau di bawah dari 100, itu akan bisa menjadi pertanda bahwa bisa dibilang ya bull market untuk risk on asset, bukan hanya kripto saja, ya. Lagi-lagi kalau di XY kita nggak ngomong hanya kripto, tapi ngomong semua risk on asset seperti Nasdaq, lalu S&P dan kawan-kawannya. Ini juga bisa meningkat dengan tajam, ya, alias bisa masuk lagi ke bull market. Nah, jadi lagi-lagi harapan kita adalah indeks dolar terus melemah dan the Fed mulai sedikit ngerem peningkatan interest rate mereka, ya. Jadi kurang lebih seperti itu secara makronya, ya. Sebentar lagi kita akan masuk ke buy limit. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue ingin ingatkan dulu bahwa DCWT ini bukanlah financial advice. Tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para sahabat berdua untuk lebih mengerti charting. Ya, jadi nggak buta gitu, nggak asal belinya, ya. Dan nggak pakai grup-grup sinyal lah kesannya, ya. Bisa sendiri. Nah, bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak. Lo bisa like our video, bisa share our video, bisa juga subscribe ke YouTube channel kita, dan juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Ada banyak, lo bisa pilih exchanger mana yang paling cocok buat lo, ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita. Oke, today's video is brought to you by Bybit, di mana kita bisa lihat Bybit sedang mengadakan Carnival Staking. Kita bisa menikmati APY hingga 28% pada BTC, ETH, USDC, dan BNB. Ini hanya berlaku untuk Indonesia, Philippines, dan Thailand. Cara kerjanya seperti apa? Yang pertama adalah kita bahas mengenai periode. Ini dari tanggal 25 Oktober sampai tanggal 14 Desember. Jadi waktunya masih sangat panjang. Nah, promosi pertama ini adalah lakukan deposit pertama di Bybit dan nikmati APY hingga 28%. Otomatis ini adalah untuk pengguna baru, ya. Jadi yang perlu Anda lakukan adalah KYC level 1 minimal. Dan kedua, melakukan deposit pertama kali minimal di atas dari 50 USD lah biar amannya pada periode acara, ya. Nah, sisanya kalian akan mendapatkan imbalan seperti ini. BTC akan mendapatkan APY 18%, ETH 22%, USDC 22%, dan BNB 28%. Jadi ini luar biasa tinggi jujurnya, ya. Buat kalian tertarik, monggo. Nah, yang kedua adalah promosi untuk membagikan informasi mengenai acara ini. Nah, nantinya Anda akan mendapatkan 1 tiket undian berhadiah untuk setiap berita karnaval yang dibagikan. Dalam promosi ini, setiap pengguna dapat mengumpulkan hingga 10 tiket undian berhadiah. Begini cara kerjanya. Yang pertama, bagikan karnaval ini atau lebih tepatnya berita karnaval ini di sosial media Anda atau komunitas kripto daring manapun. Yang kedua, kirimkan bukti bahwa Anda telah membagikan berita karnaval ini melalui formulir berikut. Dan ketiga, saatnya menunggu hasil undian. Sebanyak 20 peserta yang memenuhi syarat akan terpilih secara acak dan masing-masing akan mendapatkan 10 USDT. Jadi sekali lagi buat kalian tertarik dan belum punya akun di Bybit, bisa cek link referral kita di bawah dan mulai trade di Bybit. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke BTC ya untuk buy limitnya. Yang pertama adalah posisi long. Nah, gimana nih? Kalau gue pribadi boleh lah ya, mungkin sekarang kita boleh pertimbangkan ada probability ini bisa menjadi riding the upper band ya. Nah, kalau ini benar-benar terjadi riding the upper band, kita mungkin bisa pertimbangkan buka posisi long apabila terjadi retest kedua di 20.371 alias terjadi konfirmasi ya. Retest 1, retest 2 kita buka posisi long, target TP-nya adalah di 21.559 ya, ini mendekati ini ya, bull support band yang atas. Nah, itu untuk posisi long. Untuk posisi short, kita bisa pertimbangkan dua skenario. Apabila terjadi skenario bullish, ya alias dia naik ke atas dulu,
Nah, lo bisa pertimbangkan untuk nge-short apabila terjadi retest 1 dan retest kedua di 21.559 ya. Target TP-nya otomatis tinggal kita balik untuk posisi short yaitu di 20.371 ya. Itu untuk posisi long dan short ya yang bullish. Nah, untuk posisi short yang lebih bearish adalah andaikan dia gagal mempertahankan 20.371. Jadi nggak mantul tapi tembus. Nah, kalau dia tembus ke sini, retest 1, retest 2, lo bisa pertimbangkan buka posisi short dan target TP-nya adalah di MA50. Ini untuk yang lebih konservatif dan TP yang lebih agresif adalah di 19.226 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long, short untuk di Bitcoin dari yang bullish maupun yang bearish scenario ya. Nah, untuk posisi spotnya gue pribadi 20 ribuan mungkin boleh lah kita pertimbangkan ya. Jadi buy limit pertama kita adalah di 20.371, buy limit kedua di 19.226 dan buy limit ketiga kita di 18.800. Nih gue buletin dari 18.796 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, nah sekarang kita akan geser ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa lihat ternyata posisi short kita gagal ya. Retest 1, retest 2, ternyata retest 2-nya jebol ke atas. Nah, tapi di waktu bersamaan kita bisa lihat ini dia tembus upper band. Jadi ada probability dia lanjut lagi turun. Tapi gua nggak saranin buat lu break SOP. Jadi buat lu yang sudah punya posisi short kemarin di sini, bisa pertimbangkan untuk cut loss sekarang. Ya, jadi lagi-lagi untuk futures trading kita harus siap dengan namanya cut loss. Kalau kita nggak siap dengan namanya cut loss, jangan futures trading ya. Nah, jadi untuk yang short seperti itu kemarin, nah sekarang yang mulai terbentuk adalah suatu setup posisi long. Apabila terjadi retest 1 di sini, retest kedua di sini, kita bisa pertimbangkan buka posisi long dengan target TP di MA200. Ya, berarti kalau seperti itu, kita masuk ke scenario riding the upper band ya. Itu untuk posisi long di Ethereum. Nah, untuk posisi shortnya ada dua scenario. Scenario yang bullish adalah dia beneran naik ke atas, mantul di 200, ke reject 1, reject 2. Nah, lu bisa pertimbangkan short di MA200 dengan target TP di 1524. Untuk scenario yang lebih bearish adalah Ethereum gagal mempertahankan 1524 sebagai support, dia jebol ke bawah. Retest 1, retest 2 di sini sebagai resisten dan drop sampai ke 1434 alias target TP kita. Ya, jadi posisi short yang scenario bearish adalah di 1524, dia retest sebagai resisten dan kita buka posisi short di sini dengan target TP di 1434 ya. Jadi itu untuk posisi long, short dan short juga yang untuk kondisi bearish ya. Jadi untuk spotnya ya, spotnya bisa pertimbangkan di 1524 sebagai buy limit pertama. Buy limit kedua kita bisa pertimbangkan di 1434. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Solana. Untuk Solana kita bisa lihat posisi short kita profitable ya. Jadi berbeda kasusnya dengan Ethereum. Ethereum jebol ke atas ya, sementara untuk Solana enggak, dia berhasil ya. Retest kedua kali ke 50 dan sekarang sedang dalam keadaan profit sekitar ya 2,5% lah kalau kita buletin ya. Target TP-nya sekali lagi gue ulangi untuk Solana shortnya itu adalah di $30 lebih 41 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk target short dari Solana. Untuk posisi longnya kita lihat nih. Apabila nanti ini the best case scenario-nya ya. Dia kan kita udah buka posisi short di sini nih. Kena di sini, kena TP. Nah, dia naik. Ini menjadi retest pertama. Retest kedua, kita buka lagi posisi long di sini. Target TP-nya lo bisa pilih antara MA50 atau $32 lebih 68 sen. Otomatis MA50 sedikit lebih konservatif ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi short dan long untuk di Solana ya. Dan serta dari itu juga untuk posisi spotnya lo mungkin sekarang bisa pertimbangkan di $30 lebih 41 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Secara struktur lagi-lagi dia masih belum terlalu bagus ya. Kalau BTC Ethereum kan udah semakin jelas tuh, mulai membuat higher high dan higher low. Untuk Solana kita bisa lihat di daily-nya belum berhasil membuat higher high ya. Jadi masih secara price action masih sedikit sketchy ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Oke, nah sekarang kita akan geser ke BNB. Untuk BNB kita bisa lihat
dia semakin dekat ke MA200 ya. Jadi setup posisi short kita semakin dekat nih sepertinya ya. Jadi pada hari ini kalau sampai terjadi retest pertama dan dia masih di bawah dari MA200 sampai besok ya, atau daily close-nya lebih tepatnya di bawah dari MA200, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short di MA200 ya. Jadi sekali lagi gue ulangi ya. Andaikan pada hari ini dia retest 200 dan sampai besok jam 7 pagi close daily masih di bawah dari 200, lo bisa pertimbangkan untuk pending order besoknya ya di MA200 ya. Jadi ya, ini sedikit kayak ini ya, kayak tongue twister. Nah, jadi setelah itu kalau terjadi retest kedua, lo buka posisi short di 200 dengan target TP di 282,7 ya. Jadi itu untuk posisi short di BNB. Untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Apabila terjadi retest pertama, retest kedua di 282,7, lo bisa pertimbangkan untuk buka posisi long di sini dengan target TP di 200. Ya, jadi as simple as that untuk BNB. Dan untuk posisi spot lo bisa pertimbangkan di 282,7 dan di 276,1 untuk sekarang. Ya, lagi-lagi untuk posisi spot, gue sarankan untuk averaging ya, jangan all in. Kalian kayak nabung lah jangka panjang. Dan ingat juga persentase 70-30 ya. 70% BTC Ethereum ya, 30% baru altcoins lain. Tujuannya apa? Supaya portofolio lu lebih balance dan resiko dari resiko dari market cap-nya bisa lebih terjaga ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Secara struktur doing better ya, karena kita bisa lihat price range di sini sudah jebol ya. Tinggal kita lihat nih, apakah nanti saat dia retest 296,8 dia akan reject lagi untuk ketiga kalinya atau bisa lanjut ke atas ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat bahwa pada tanggal 25 Oktober kemarin dia terjadi retest pertama di 41 sen. Artinya pada hari ini dan kemarin sebenarnya ya, kita sedang menunggu retest kedua untuk buka posisi short. Dan kemarin nyaris tapi nggak kena. Sekarang pun masih belum kena ya. Jadi buat lo yang tertarik untuk buka posisi short di Cardano, bisa pertimbangkan untuk pending order di 41 sen sekarang ya. Lebih tepatnya 0,415 lah ya. Nah, target TP untuk shortnya di mana? Ada beberapa. Yang pertama adalah di MA20 ya. Ini sedikit kurang ke atas sedikit ya. Oke. Nah ya. Yang pertama adalah di MA20 yaitu di 37 sen ya. Itu target TP yang konservatif. Nah, target TP yang medium itu di 36 sen. Yang lebih agresif di 33 sen dan yang paling agresif di 30 sen ya. Otomatis semakin ke bawah sesuai dengan namanya semakin lebih beresiko. Nah, selanjutnya untuk posisi long otomatis sama aja logikanya, tinggal kita balik, tapi ya tinggal kita lihat mantulnya di mana. Kalau mantul di 20, retest 1, retest 2 ya udah buka di 20. Yang penting yang kita cari adalah konfirmasi atau retest kedua ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano secara long dan shortnya. Untuk posisi spot jujurnya gue sedikit bingung nih ya. Mungkin lo bisa pertimbangkan kalau sampai kena di 30 sen. Karena secara struktur terakhir yang masih lumayan kuat itu di daerah 30 sen di sini ya. Tapi kalau sampai di daerah sini jujurnya rada nanggung. Dan ada probability lanjut membuat lower low. Karena secara struktur Cardano not extremely good ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano ya. Sebelum kita tutup juga DCWT kita pada hari ini, seperti biasa gue ingatkan sekali lagi, jangan pakai uang panas ya, jangan all in ya. Dan yang pasti futures trading nggak untuk semua orang. Kalau lo merasa lebih nyaman averaging jangka panjang, that's okay. Dan arguably the biggest money-nya itu datang dari situ ya. Nanti udahnya futures ini ya kita cari-cari untuk duit rokok lah atau ya duit jajan lah, kesannya seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like,
subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.